A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain menganugerahkan manusia kemampuan untuk merasa dan membutuhkan makan, minum, serta kebutuhan biologis lainnya, manusia juga dibekali perasaan ingin tahu. Keingintahuan manusia itu menghantarkan mereka kepada sejumlah penemuan hingga lahirlah sebuah ilmu, seperangkat aturan yang telah disusun secara sistematis untuk mengetahui sesuatu. Untuk mengetahui sesuatu itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala membekali manusia akal untuk berpikir. Dalam banyak Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kalimat pertanyaan yang disuruhkan kepada hamba-hambanya untuk mempertegas apakah proses penciptaan langit dan bumi atau yang lebih rumit dari itu, yakni penciptaan manusia, dapat membuat mereka berpikir dan memperhatikan, seperti dalam surah Az-Zariyat ayat 20-22 yang artinya, dan di muka bumi ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Maka dalam penciptaan diri kalian sendiri, maka apakah kalian tidak memperhatikan dan kebesaran Allah di langit, menurunkan hujan atau apapun, dan apa yang dijanjikan Allah kepada kalian? Kemampuan berpikir pada manusia memang berbeda-beda, namun sumbernya tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada perjalanan hidupnya, ada sebagian orang yang bersyukur diberi ilmu yang banyak, sehingga dengan ilmu itu ia dapat menyelamatkan manusia lain dari ketidaktahuan, kebodohan, dari kesesatan, serta ia sandarkan apa yang dia tahu karena Allah. Namun ada pula manusia yang khilaf, tidak menyandarkan apa yang ia ketahui karena Allah, bahwa sedikit ilmu yang ia ketahui hanyalah seizin Allah. Sama sekali ia tidak pernah bisa mengetahui sesuatu jika saja Allah tidak memberinya ilmu. Pada golongan kedua, ada pelajaran berharga yang dapat kita ambil dari kisah salah satu Nabi Ulul Ajmi, Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir, yang Allah urai begitu runtut pada surah Al-Kahfi ayat 60 hingga 82. Sudah kita ketahui bersama bahwa Nabi Musa alaihissalam Allah berikan banyak keistimewaan. Salah satunya adalah dapat berbicara oleh Allah secara langsung di lembah suci tua, saat ia dan keluarganya melarikan diri dari kekejaman Fir'aun di Mesir. Namun, meski Nabi Musa alaihissalam diberikan kelebihan tersebut, ia diminta Allah untuk belajar kepada Nabi Khidir. Hal ini menunjukkan bahwa kerendahan hati lebih baik daripada takabur. Demikian penjelasan dalam tafsir Al-Maraghi. Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk belajar kepada Nabi Khidir karena ia tidak mengembalikan ilmu yang ia ketahui kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Allah mewahyukan kepadanya bahwa di antara hamba-hambanya ada seseorang yang memiliki ilmu dan tidak Allah berikan kepada hamba-hambanya yang lain. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam dengan ditemani oleh sahabatnya mencari Nabi Khidir alaihissalam hingga akhirnya dirinya dapat bertemu setelah Allah berikan tanda melalui hilang telompatnya ikan yang mereka bawa dengan cara yang tidak biasanya.
Pertemuan pun berlangsung dengan baik. Nabi Khidir, sang pemilik ilmu laduni, yaitu ilmu yang langsung diberikan oleh Allah, dengan hangat menyapa Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pun bersemangat mengikuti perjalanan Nabi Khidir. Nabi Khidir memperingatkan sejak sebelum mereka melakukan perjalanan agar Nabi Musa mampu bersabar dan tidak berkomentar atas apa yang Nabi Khidir lakukan. Namun ternyata sebagai manusia biasa yang dibekali wahyu, Nabi Musa sempat hilang kesabaran. Ia terus bertanya saat Nabi Khidir membocorkan kapal milik nelayan miskin. Terlebih saat Nabi Khidir membunuh seorang anak yang Musa alaihissalam merasa dia anak baik-baik. Kali kedua, Nabi Khidir masih memberikan kesempatan kepada Nabi Musa. Meski dengan gusar, lagi-lagi Nabi Khidir memperingatkan agar Nabi Musa alaihissalam mampu menahan diri. Perpisahan mereka pun terwujud di sebuah rumah rubuh yang akhirnya dibangun kembali oleh Nabi Khidir. Disitulah Nabi Khidir mulai menguraikan mengapa ia membocorkan kapal, mengapa ia membunuh anak yang sedang asik bermain, dan mengapa pula ia berbaik hati membangun rumah rubuh itu sehingga layak ditempati kembali. Semua itu ia lakukan bukan atas dasar kemauannya, tapi atas kehendak dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pemilik segala ilmu. Sejak peristiwa itulah Nabi Musa merasa malu kepada Allah. Ia tak layak menyombongkan diri atas apapun yang ia ketahui, sebab segala ilmu yang ia miliki sepenuhnya dari Allah, yang kapan saja jika Allah berkehendak ia akan mengambilnya. Oleh karenanya Ibnul Qayyim mengatakan bahwa sesungguhnya kemuliaan pengetahuan ilmu itu sesuai dengan kemuliaan objek yang ia ketahui. Maka tidak disangsikan bahwa pengetahuan yang paling mulia dan paling agung ialah pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang menciptakan langit dan bumi, yang maha benar, yang memiliki segala sifat kesempurnaan, yang suci dari segala kekurangan, yang tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya dalam kesempurnaan. Tidak disangsikan bahwa pengetahuan tentang nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatannya adalah ilmu yang paling tinggi nilainya. Ilmu tentang Allah adalah asas dari segala pengetahuan, sebagaimana keberadaan segala sesuatu tergantung pada keberadaannya. Maha menciptakan, maka seluruh jenis ilmu tanpa terkecuali mengikuti ilmu tentang Allah, dan teramat sangat membutuhkan Allah untuk merealisasikan keberadaannya. Tidak disangsikan lagi bahwa pengetahuan tentang sebab awal dan penyebab utama berkonsekuensi pada pengetahuan tentang akibat dan efeknya. Keberadaan segala sesuatu selain Allah bergantung kepadanya, sebagaimana keberadaan sebuah benda yang tergantung pada pembuatnya dan objek pada subjeknya. Maka ilmu tentang zat, sifat, dan perbuatan-perbuatan Allah berimplikasi kepada pengetahuan tentang selain Allah. Siapa yang tidak mengenal Tuhannya, maka dia lebih tidak mengenal segala sesuatu selain Dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Al-Hasyr, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Jika kita perhatikan ayat ini dengan seksama, maka kita akan menemukan makna yang sangat indah, yaitu barang siapa yang melupakan Tuhannya, niscaya Tuhan pun akan membuat ia lupa kepada dirinya sendiri, sehingga dia tidak mengenal hakikat dirinya dan kemaslahatannya sendiri. Bahkan dia pun lupa dengan apa saja yang akan membawanya kepada kebaikan dunia dan akhirat. Dengan demikian, dia pun akan rusak dan diabaikan seperti binatang. Bahkan binatang lebih mengetahui kemaslahatan dirinya karena mengikuti petunjuk ilham Sang Pencipta yang diberikan kepadanya.
sedangkan orang tersebut keluar dari fitrah penciptanya sehingga dia lupa akan Tuhannya terlebih dirinya sendiri. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Masruq radhiyallahu an, ketika ia menemui Abdullah bin Mas'ud, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai manusia, barang siapa mengetahui sesuatu, hendaklah ia mengatakan apa yang diketahuinya. Barang siapa yang tidak mengetahuinya, maka hendaklah ia mengatakan Allah lah yang maha mengetahui. Karena termasuk ilmu jika ia mengatakan bahwa Allah maha tahu." Hadis riwayat Bukhari, Sahihul Bukhari jilid 3. Maka dapat kita simpulkan bahwa ma'rifat adalah asal dan puncak dari segala ilmu. Ia adalah asas ilmu hamba tentang kebahagiaan, kesempurnaan, dan kemaslahatan dunia akhirat. Tidak adanya pengetahuan tentang Allah mengakibatkan ketidaktahuan tentang dirinya sendiri dan kemaslahatannya, serta apa yang membersihkan dan mendatangkan kebahagiaan bagi dirinya di dunia dan di akhirat kelak. Oleh karenanya, pengetahuan tentang Allah adalah pangkal kebahagiaan seorang hamba, sedangkan ketidaktahuan tentang Allah merupakan pangkal penderitaan. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.